Komar, kembali lagi di Opama, obrolan pemuda mahasiswa bersama saya Dila yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, jadi di episode kali ini aku tuh mau membahas mengenai program kerja terbesar di IPPMK nih. Ada yang namanya ADISI. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu ADISI? Oke, tapi sebelum itu aku gak bakal sendirian. Aku udah ngundang satu narasumber, yaitu Ketua Pelaksana dari kegiatan ADISI tahun 2024, yaitu Atandi. Halo Atandi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah apa kabar? Alhamdulillah baik, meskipun ya gitulah. Oke, Atandi, kemarin sebagai Ketua Pelaksana dari kegiatan ADISI ya? Iya. Gimana nih perasaannya pas sebelum kegiatannya atau dan setelah kegiatannya dan pas kegiatannya gimana sih perasaan? Jadi pas sebelum kegiatannya itu aku coba pada kegiatan sebelum dimulai itu kan ditunjuk nih sebagai ketua pelaksanaan. Jadi ada perasaan deg-degan dan juga perasaan kayak gimana ya? Kan ini acara besar banget kan? Iya. Besar banget. Karena emang itu waktunya itu 3 hari. Jadi itu kayak harus dipersiapin gimana caranya panitia ini bisa maksimal di seminggu itu. Gimana cara biar panitia itu bisa nge-pitching kegiatan itu biar bisa bermanfaat kepada masyarakat gitu ya. Jadi ketika kita riset dan lain sebagainya itu sebelum peracaranya itu susah gitu loh. Dan sesudahnya pun sama aja gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kayak ada tantangan tersendiri lah. Tapi karena emang kekompakan kita sebelum ya, jadi acara itu bisa berlanjut. Berarti Atandi pertama kali ini di Ketua Pelaksana ya? Iya. Keren banget sih, langsung yang besar gitu kegiatannya. Oke, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih ADISI itu apa sih? Boleh akan dijelasin detailnya gimana gitu. Jadi untuk ADISI itu sendiri program kerja dari divisi Sosda ya, divisi Sosda itu kalau misalnya di kepanjangannya itu dari sosial daerah. Nah, ADISI itu singkatan dari aksi mengabdi dengan penuh dedikasi. Nah, jadi setiap tahun itu ADISI itu pasti diselenggarakan gitu dengan mahasiswa yang emang anggotanya itu di tahun ketiga, maksudnya bukan tahun ketiga, semester ketiga gitu ya. Jadi ketika pas kemarin Sandi pas di semester 3 itu Sandi sebagai divisi Sosda dan Sandi terpilih sebagai penanggung jawab. Jadi itu sih ADISI. Dan kemarin full sebelumnya itu sebelum Sandi menjabat sebagai ketua pelaksana ada lagi ADISI itu di daerah-daerah yang memang ditentuin sebagai target untuk kita bisa bakti sosial di situ. Kalau tahun ini maksudnya di daerah mana tuh? Kalau tahun ini baksosnya itu di daerah Cigarugda. Kenapa milih desa itu? Jadi ketika kita riset kan kemarin itu kita tuh udah banyak target ADISI itu di Kuningan bagian barat ya, Bandung Barat. Nah, jadi ketika kita riset lagi bahwasanya di Kuningan bagian timur itu belum pernah kita ke situ buat acara-acara ADISI. Nah, jadi kita target di situ. Dan ketika kita lihat pun kondisi masyarakatnya pun masih kurang gitu untuk mengedepankan di pendidikan. Kan isu kemarin kita angkat kan pendidikan. Kayak gitu sih. Oke, itu berarti pelaksanaannya berapa hari itu di sana? Itu pelaksanaan kita 7 hari sih. Fokus dalam kegiatan ADISI tahun kemarin itu apa sih? Fokus kegiatan di situ ketika kita bikin sebuah skemanya ya, itu ada 3. Tadinya tuh mau di wisata. Nah, kita mau di wisata terus gak jadi, terus habis itu mau di stunting lagi terus gak jadi. Nah, akhirnya kita ngelihat kan karena kondisi sosial di di masyarakat Kuningan itu belum mementingkan pendidikan, jadi kita ke pendidikan itu tentang pembentukan karakter kepada siswa sekolah dasar. Berarti output dan untuk sekolahnya itu apa? Nah, itu tuh kita pertama itu mengajar dengan materi kita sendiri, yaitu Materinya apa? Materinya itu tentang pencegahan bullying. Nah, terus gitu
apa namanya, kita mengajar tentang ethical bullying, kita membuat materinya di setiap harinya, materinya berbeda-beda. Nah, habis itu kita di akhir itu ada RPP buat referensi materi kepada sekolah selama 1 tahun. Oh, untuk ke depan Iya nih ya. masih bisa dilaksanakan. Iya, kita buat berkelanjutan lah kepada sekolah-sekolahnya itu ada sekolah dasar SDN 1 Cigarubak dan SD 2 Cigarubak. Oh, SMP-nya enggak berarti, Enggak. sampai SD doang. Kan sekolah dasar target kita sebagai SD, iya kan? SD. Selain pendidikan, apalagi tuh? Di sana tuh kegiatannya apa? Kalau selain Tiap harinya. pendidikan itu kita ngajar ngaji, terus kita ada apa namanya dongeng untuk anak-anak, terus ada diskusi kedaerahan karena di sana itu apa namanya karena kepala desanya baru dilantik dan Karang Tarunanya itu baru aktif pas kita kesana. Nah jadi kita tuh ngebonding dan ngasih wawasan tentang kedaerahan Kuningan itu kepada Karang Taruna dan juga apa namanya karena fun fact-nya itu di Cigarubak itu belum pernah ada lagi KKN selama bertahun-tahun katanya ya. Ya jadi kedatangan kita ke sana mungkin memberikan harapan baru pada masyarakat Cigarubak. Pesan-pesan edisi tahun ini gimana? Kalau pesannya itu kita lumayan agak kurang ya karena ada beberapa kegiatan kita yang emang apa namanya nggak bisa terlaksana gitu, kayak pemeriksaan gratis itu nggak terlaksana. Kenapa tuh? Karena ada apa namanya ya, ada pembatalan secara sepihak dari itu kerja sama terkait. Terus habis itu apa namanya panitianya belum maksimal untuk ikut serta gitu, jadi kita juga kurang. Nah tapi untuk kesuksesan acaranya itu berhasil karena ketika kita kemarin itu 90% lah berhasil gitu, untuk di acaranya karena di awal dan di akhir pun warga tuh antusias untuk bisa hadir di pembukaan dan di penutupan acara kita. Dan pesannya untuk apa namanya untuk IPPMK gitu bisa berkelanjutan ya sampai seterusnya dengan isu-isu yang emang penting pada saat itu gitu ya kan. Karena apa ya? Karena ketika kita merantau kan kita kan merantau ya, ya merantau di daerah orang, tapi kita nggak lupa gitu akan apa namanya pentingnya peran kita untuk bisa berdedikasi ke masyarakat apa namanya asal kita lah gitu. Jadi ketika kita apa namanya punya ilmu kita bisa salurkan kepada asal kita tempat kita. Nah, menurut Randi nih, kedepannya untuk tahun selanjutnya mending Adis ini diadakan atau tidak, dan harapannya itu apa kedepannya untuk Adis selanjutnya? Pasti ketika kita ngelihat kebermanfaatan pada acara itu apa namanya dengan sekian rupa yang kegiatan kita dilaksanakan dan antusias masyarakat yang menyambut gitu sangat penting gitu kan untuk diadakan lagi gitu. Dan terus habis itu apa namanya palingan nantinya itu mekanismenya yang diubah gitu, apakah ada rekrutmen dan sebagainya gitu, biar emang komitmen dari panitianya itu bisa maksimal kayak gitu sih. Oke, Sandi, terima kasih banyak. Mungkin bisa kasih closing statement untuk pendengar di rumah. Untuk para pendengar apa namanya tadi acaranya Opama ya, Opamers nih sebutannya. Ya itu para pendengar Opamers ya, ketika kita apa namanya punya ilmu dan ketika kita punya tempat asal untuk bisa kita salurkan manfaatnya, itu apa namanya ya kita usahakan gitu. Maksudnya kita usahakan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Betul. Khususnya di daerah asal kita. Gitu. Oke, terima kasih buat Opamers yang udah mau dengerin sampai habis nih di episode kali ini. Semoga kedepannya program kerja UPMK semakin baik, semakin menarik, dan semakin seru pastinya. Tunggu untuk episode selanjutnya. Bye, Mamers!